Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada henti-hentinya, baik yang dinamakan dengan nikmat kesehatan, umur yang panjang, dan terlebih-lebih yang dinamakan dengan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dewan juri yang sangat bijaksana. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Malarangi, berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang saat ini menempuh pendidikan di STAI Sadrah, Jakarta, Lebak Bulus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tazkirah yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Perlu kita melihat bahwasanya persatuan dan kesatuan tidaklah hanya sebatas konsep begitu saja, tetapi Bapak Sang Proklamator Indonesia pernah menyimbolkan sampai sekarang kita masih kenal yang dikarenakan simbol sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berdiri sampai sekarang ini tidaklah sebatas simbol biasa, tetapi memiliki makna filosofi yang mendalam. Di mana ketika kita melihat bahwasanya adanya perbedaan, adanya persamaan, dan bahkan perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai pegangan-pegangan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bahwasanya adanya perbedaan, adanya perselisihan karena tidak saling menuai, karena tidak saling mempercayai, karena saling ingin merasa dirinya paling benar. Bukankah kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke saling berbeda-beda, berbeda dari segi agama, berbeda dari segi suku, berbeda dari segi ras, tetapi kita diikat oleh sebuah kebangsaan yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Raya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadikan negara ini sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itulah harapan kita untuk menjadikan bahwasanya Indonesia tidak melihat dari segi perbedaan yang ada, tetapi kita bisa melengkapi dari segi perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbedaan pendapat, perbedaan dari segi apapun itu adalah hal yang biasa menurut kita. Karena kenapa? Perbedaan pendapat itu bisa membuat kita dewasa dari segi pemikiran. Karena kita melihat adanya perbedaan tetapi kita berdebat, tidak saling untuk melihat bahwasanya adanya yang benar, tetapi kita saling menghargai. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwasanya setiap-tiap perbedaan adalah paling berharga bagi kita semua. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah perbedaan sebagai rahmat yang kita miliki, dan bahwasanya setiap-tiap yang berbeda adalah bentuk rasa ta'aruf yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berta'aruf, untuk saling mengenal antara satu sama lain. Karena kenapa? Jika kita berdiri di sini, ibaratkan kita adalah mayat hidup yang tidak pernah menerima perbedaan-perbedaan itu. Maka dari itu, marilah kita terima perbedaan itu dengan baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berceramah, seringkali menyampaikan pesan-pesannya bahwasanya perbedaan itu bukanlah sebuah pertentangan bagi kita. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melengkapi perbedaan-perbedaan yang ada. Mari kita berdiskusi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kita bisa melihat bahwasanya sebuah perbedaan adalah rahmat yang kita miliki. Tidak kita jadikan
jadikan sebagai pertentangan, tidak kita jadikan sebagai pegangan untuk saling berpecah belah, tetapi kita jadikan ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya ini, marilah kita untuk selalu dan senantiasa melihat bahwasanya dari Sabang sampai Merauke, Nusantara Indonesia yang terbeda-bedakan dari segi suku, bahasa, dan agama, mari kita melihat bahwasanya perbedaan-perbedaan itu diangkat dari sebuah satu simbol yang disebut dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah harapan kita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.